Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, perkenalkan nama saya Bidan Agriva Listia Indriani. Kali ini kita akan mempelajari mengenai screening kehamilan resiko tinggi. Apa itu kehamilan resiko tinggi? Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan dengan berbagai faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya komplikasi dan mengganggu proses kehamilan hingga bersalin serta mengancam ibu dan janin. Lalu, apa saja komplikasi yang dapat ditimbulkan? Pada ibu bisa menyebabkan abortus atau keguguran, perdarahan sebelum atau sesudah persalinan, persalinan macet, preeklamsi atau eklamsia, hingga kematian ibu. Lalu, apa yang terjadi pada bayi? Pada bayi bisa lahir prematur, berat bayi lahir rendah kurang dari 2.500 gram, cacat pada bayi bahkan bayi meninggal. Siapakah yang termasuk kehamilan resiko tinggi? Yang termasuk kehamilan resiko tinggi yaitu usia terlalu muda kurang dari 16 tahun atau terlalu tua lebih dari 35 tahun, melahirkan anak lebih dari 4, jarak anak kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10 tahun, lalu terlalu gemuk atau obesitas, tinggi badan kurang dari 145 cm, riwayat abortus berulang, kelainan letak plasenta atau kelainan letak bayi, kelainan bentuk panggul, pola hidup tidak sehat seperti merokok, minum minuman keras, obat-obatan terlarang, kehamilan kembar, riwayat SC, riwayat IUFD, preeklamsi, penyakit penyerta seperti DM, HT, asma, anemia, hepatitis, HIV, jantung, dan lain-lain. Lalu, apa saja tanda bahaya kehamilan? Tanda bahayanya gerakan janin berkurang, perdarahan, ibu demam tinggi, ketuban pecah sebelum waktunya, bagian tubuh bengkak, disertai pusing dan nyeri ulu hati, tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Bagaimana cara mencegahnya? Periksa hamil sedini mungkin dan rutin periksa kehamilan ke dokter, bidan, atau puskesmas. Jika ditemukan risiko tinggi, lakukan pemeriksaan intensif ke dokter kandungan. Imunisasi TT pada ibu hamil, makan makanan bergizi, dan hindari minuman beralkohol, rokok, jamu, dan obat-obatan di luar anjuran dokter. Yuk, mari kita kenali resiko cegah bahayanya, bersama kita jaga agar ibu sehat dan bayi selamat. Screening kehamilan resiko tinggi menggunakan kartu skor Puji Rohyati. Kartu skor Puji Rohyati atau KSPR adalah kartu skor yang digunakan sebagai alat screening kehamilan untuk menemukan faktor risiko ibu hamil. Fungsi kartu skor Puji Rohyati yaitu deteksi dini risiko tinggi ibu hamil, memantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan, mencatat dan melapor keadaan kehamilan, persalinan dan nifas, memberi pedoman penyuluhan untuk persalinan aman berencana. Cara pengisian kartu skor screening kehamilan risiko tinggi, mari kita simak. KSPR atau Kartu Skor Puji Rohyati. Cara pengisian Kartu Skor Puji Rohyati. Pada bagian atas berisikan identitas ibu hamil meliputi nama, umur ibu, alamat, kecamatan atau kabupaten, pendidikan terakhir, pekerjaan, hamil ke, tanggal haid terakhir, tanggal perkiraan persalinan, dan umur kehamilan yang dihitung berdasarkan tanggal haid terakhir. Kemudian di bawahnya ada tabel. Pada tabel ada 3 kelompok faktor risiko. Ada masalah atau faktor risiko, ada skor, dan ada tribulan atau trimester saat dilakukan screening. Pada kelompok faktor risiko pertama meliputi skor awal pada ibu hamil, yaitu 2. Jadi, setiap ibu hamil memiliki skor 2. Pada ibu Ika, kita isikan skor 2 pada kolom skor awal ibu hamil dan diletakkan pada trimester pertama. Kemudian pada tabel berikutnya terdapat 7 terlalu dengan skor masing-masing 4. Yang pertama, terlalu muda, yaitu hamil kurang dari atau sama dengan 16 tahun. Yang kedua, terlalu tua, yaitu hamil anak pertama usia 35 tahun atau lebih.
terlalu lambat hamil anak pertama, yaitu ibu yang usia perkawinannya sudah 4 tahun atau lebih, namun baru mau hamil atau baru mau dikaruniai anak. Yang ketiga, terlalu lama hamil lagi, yaitu ibu punya anak lagi dengan jarak dengan anak sebelumnya lebih dari sama dengan 10 tahun. Yang keempat, terlalu cepat hamil, yaitu jarak lahirannya kurang dari 2 tahun. Yang kelima, terlalu banyak anak, memiliki anak dengan jumlah 4 atau lebih. Yang keenam, terlalu tua, yaitu ibu hamil pada usia 35 tahun atau lebih. Yang ketujuh, terlalu pendek, yaitu dengan tinggi badan kurang dari atau sama dengan 145 cm. Di sini, Ibu Ika tidak memiliki faktor risiko 7 terlalu. Kemudian ada 3 pernah, yaitu pernah gagal kehamilan, pernah melahirkan dengan tarikan tang atau vakum, uri dirogoh, dan diberi infus atau transfusi. 2 pernah tersebut skornya 4. Untuk pernah operasi sesar, skornya 8. Pada 3 pernah tersebut, Ibu Ika tidak memiliki faktor risiko 3 pernah. Kemudian untuk faktor risiko kedua, yaitu penyakit pada ibu hamil. Apakah ibu mempunyai penyakit kurang darah, malaria, TBC paru, payah jantung, kencing manis, dan penyakit menular seksual? Kemudian apakah ada bengkak pada muka atau tungkai dan tekanan darah tinggi? Kemudian apakah ibu memiliki riwayat hamil kembar 2 atau lebih? Kemudian yang ke-14, apakah ibu memiliki riwayat hamil dengan air ketuban yang berlebihan atau hidramnion? Yang ke-15, apakah ibu memiliki riwayat bayi mati dalam kandungan? Yang ke-16, kehamilan ibu lebih bulan, yaitu usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Yang ke-17, ibu hamil yang memiliki letak sungsang. Yang ke-18, ibu hamil yang memiliki letak lintang. Dari poin 11 sampai 16 memiliki skor 4. Dari poin 17 sampai 18 memiliki skor 8. Dari poin 11 sampai 18, Ibu Ika tidak ditemukan faktor risiko tersebut. Kemudian kelompok faktor risiko ketiga, yaitu perdarahan dalam kehamilan ini dan preeklamsia berat atau kejang-kejang yang skornya masing-masing 8. Dari poin 19 dan 20, Ibu Ika tidak memiliki faktor risiko tersebut. Dari screening yang telah dilakukan dari poin 1 sampai 20, kemudian dijumlahkan skor yang dimiliki ibu. Di sini Ibu Ika memiliki skor 2. Kemudian di bawahnya terdapat tabel. Setelah kita deteksi faktor risiko dan kita jumlahkan skornya, kemudian kita lakukan penyuluhan sesuai skor yang telah didapatkan. Ibu hamil dengan jumlah skor 2, termasuk kehamilan kelompok risiko rendah, perawatannya dengan bidan, tidak perlu rujukan, tempat bersalin bisa di rumah bidan, dan penolong persalinan bidan. Ibu hamil dengan jumlah skor 6-10, termasuk kelompok kehamilan risiko tinggi, perawatannya bisa dengan bidan atau dokter, rujukan bisa dilakukan di praktek klinik bidan, persalinannya bisa di puskesmas atau rumah sakit, dan penolong oleh bidan atau dokter. Untuk ibu hamil dengan jumlah skor lebih dari 12, termasuk kelompok kehamilan risiko sangat tinggi, perawatannya harus dengan dokter rujukan, harus dilakukan di rumah sakit, tempat persalinan harus di rumah sakit dengan penolong oleh dokter. Untuk tabel rujukan, ada RDB yaitu rujukan dini berencana, ada RDR yaitu rujukan dalam rahim, dan RTW yaitu rujukan tempat waktu. Demikian video screening kehamilan resiko tinggi yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.